dari jurusan sendiri ada nggak Kak peluang magang ataupun part time gitu-gitu? Oke. Semangat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Fares di Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Baik teman-teman, kali ini kita lagi ada di tempat yang sangat teduh, sangat asri di sini, yang tepatnya ada di lingkungan FISIP Unila Universitas Lampung atau biasa disebut Unila. Nah, teman-teman sekalian, ini sedang ramai karena sedang ada UTBK di sini. Nah, saya sekarang bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Lampung. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya terkait dengan jurusannya dan juga prospek di jurusannya. Oke, baik. Sebelumnya Kak, boleh diperkenalkan namanya siapa Kak? Oke, perkenalkan nama saya Ilyas Rashid dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2022. Oke. 2022. Berarti sekarang Semester 6 masuk. semester 6 ya. Iya. Berarti udah ada bentar lagi mau lulus nih ya. Iya, insya Allah bentar lagi. Insya Allah lulus bentar ya. lagi mau lulus. Oke. Kak, boleh nggak Kak dikasih tahu jurusannya itu terkait dengan apa sih Kak kurang lebihnya? Oke. Jurusan Hubungan Internasional itu merupakan sebuah jurusan yang fokusnya itu meneliti hubungan antar aktor internasional lintas batas negara. Jadi mau perusahaan bentuknya, mau orang, mau negara, kalau misalkan mereka ada hubungan lintas batas, artinya melewati batas negara, itu kita teliti. Nah, kita lingkup studinya ada di sekitaran situ. Berarti mainnya jauh dong ya? Mainnya jauh-jauh, betul. Mainnya jauh-jauh nggak? Kalau prospek kan biasanya di FISIP itu kan mainnya antar pemerintah di dalam internal ya. Berarti kalau hubungan internasional ini mainnya sudah global ya? Kalau hubungan internasional itu bisa global, bisa daerah, karena HI Unila khususnya itu tuh beda dengan HI-HI yang ada di Indonesia. Fokusnya kami itu selain internasional juga namanya subnasional. Subnasional itu merupakan hubungan antar daerah kita. Misalkan Lampung nih kerjasama sama Tokyo atau kerjasama sama Jepang, itu kita bisa teliti juga. Artinya lingkupnya dibikin jauh lebih luas dibandingkan hanya sekadar hubungan antar negara aja gitu. Jadi sebenarnya lingkupnya itu luas banget ya berarti? Luas banget. Kalau dari HI sendiri nih Kak, jalur masuk jurusan hubungan internasional itu ada berapa sih? Nah, totalnya ada, yang saya tahu setidaknya untuk sekarang ya ada 3. Itu ada SNBT kalau sekarang namanya, SNBT, SNBP, dan juga ada Mandiri. Nah, Mandiri itu ada beberapa lingkupnya. Ada yang biasanya berdasarkan subdaerah, ada juga yang sesuai dengan kebijakan dari kampusnya gitu. Tapi ini ada 3 lah. Ada 3. Dan kalau Kakak sendiri dulu masuk tes apa Kak? Kalau pada saat itu TBK, SNBT. SNBT berarti tes ya? Tes, betul. Tes. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh, pas tes dulu itu susah apa enggak? Tes UTBK tuh ya, berhubung saya manusia yang nggak terlalu banyak prepare juga ya. Jadi kayak ya udah aja, nggak terlalu susah amat sih. Nggak susah amat ya. Saya juga nggak prepare, nggak les, nggak apa segala macam gitu. Tapi Kakak bisa berarti pas itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa Kak? Boleh di-spill nggak skornya? Waduh, lupa lagi. Lupa ya? Aduh, lupa. Oke. Yang penting masuk aja. Yang penting masuk ya? Betul. Nah, selanjutnya Kak, kan ini lagi masa-masa UTBK nih ya, banyak mahasiswa-mahasiswa. Boleh ya Kak dikasih tahu range harga masuk jurusan hubungan internasional? Maksudnya ini UKT? UKT. Oke, UKT kalau di HI itu paling mahalnya, kalau saya nggak salah 5,1. 5,1. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Artinya lebihnya nggak mungkin sampai 6, mungkin sampai 6, tapi 5, something gitu. Itu paling tinggi. Kemudian tingkatan kedua tuh 4,6. 4,6. Ya, abis itu ke bawahnya tuh lebih tentatif lagi, bergantung dengan tesnya, karena kita tuh bisa banding nggak. Jadi misalkan dapat 4,6 nggak mampu, kita bisa banding sampai kemudian harga-harga yang ditentukan. Jadi bisa 3,5, 3,4, bisa bahkan ada yang dapat 1, something. 1, something ya. Iya. Tapi bisa nggak itu jadi beasiswa atau nol gitu? Oh, bisa banget. Bisa banget. Beasiswanya luas, artinya bisa pakai KIP, artinya nggak bayar sama sekali. Ada juga KIP yang disubsidi, artinya bayarnya cuma setengah harga misalkan. Partial ya? Ya, partial, betul. Oke. Gitu. Kalau Kakak sendiri dapat di golongan berapa itu? Dapat di golongan, alhamdulillah dapat golongan 2, 4,6. 4,6. Iya. Oke, berarti ya kisaran harganya dari 1 sampai 5 something ya? Iya, Oke. segitu aja. Boleh. Terus Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa yang bakal masuk ke Unila, terus nanti masuk ke jurusan HI, dan banyak juga yang mungkin dari luar nih. Dari luar Lampung. Dari luar Lampung nih. Nah, boleh nggak Kak di-spill berapa sih ongkos atau biaya kehidupan sehariannya sebagai mahasiswa hubungan internasional?
Oke, ini jawabannya general aja ya. General, oke. Artinya kalau misalkan patokan makannya sehari misalkan 25 gitu ya. Kemungkinan kalau saya pribadi itu biaya hidupnya itu tentatif, artinya jarang dalam range yang sama. Tapi kalau misalkan mau sebulan 1,5 sih kayaknya cukup sih. Cukup, itu udah 1,5. transportasi, biaya ngeprint dan lain-lain. Kalau Anda semester di bawah semester 6 cukup. Tapi kalau di atas Harus harus lebih nambah, banyak. Iya, kerja Ada samping. effort. kerja samping. Oke. Terus kalau nah kan tadi 1,5 nih ya, itu mungkin oke. untuk sebagian mahasiswa itu agak gimana gitu kan? Berat ya? Agak mungkin, Oke. kan kita nggak tahu. Nah itu kalau dari jurusan sendiri ada nggak Kak peluang magang ataupun part time gitu-gitu? Oke. Takut blunder, 1,5 tadi bisa tentatif ya. Iya. Artinya ada yang 500.000 juga sebulan, pasti ada. Tapi kalau misalkan dari magang atau sarana untuk menambah uang-uang di HI, itu tuh bisa banyak. Bisa lewat MBKM, bisa lewat magang pribadi, artinya kita nyari sendiri. Ada juga yang kita bisa ikut studi keluar dan dibiayai oleh jurusan. Gitu. Jadi kayak seperti kemarin teman saya itu ada yang ke luar negeri, itu dia bisa dapat uang bulanan segala macam yang dibawa ke luar negeri, artinya nilainya nambah, ditabung terus dibawa pulang, nilainya naik lagi karena rupiah lagi kan lebih rendah kan. Jadi dari situ bisa, dari MBKM bisa. Banyak teman-teman saya yang atau kating-kating saya yang ketika ikut MBKM tuh bisa menambah pundi-pundi rupiah dia, bisa nambah, misalkan ada yang belum punya laptop, dari MBKM bisa beli laptop, bahkan bisa laptop yang bagus, bisa beli, ya itulah yang foto itu dan segala macamnya. Jadi bisa banyak banget. Gitu. Berarti kalau di FISIP, HI ini salah satu jurusan yang afford untuk mahasiswanya bisa exchange student ya? Iya betul. Exchange Ada student. berarti programnya? Ada exchange student, bisa eksternal, bisa internal. Artinya ada beberapa mahasiswa kami yang ikut ke luar negeri, ada yang kemarin baru pulang dari Kroasia, ada juga yang masih di sini dari luar negeri, dari Afghanistan, masih ada yang di sini juga, gitu. Berarti sangat ya luas ya, pergaulannya juga luas. Iya, karena HI juga sih kali HI ya. juga ya. Berarti kalau HI itu ini Kak, prospek kerjanya kemana aja emang Kak? Nah, ini kayaknya berhubungan sama profil jurusan. Jadi biasanya tuh kan kalau di setiap jurusan itu kan ada peminatan kan. Nah kan, kalau di kami itu disebutnya bukan peminatan, tapi profil jurusan. Profil jurusan itu menentukan kita mau bikin mahasiswa itu gimana ketika keluar dari jurusannya. Artinya kami membagi itu jadi dua. Ada namanya artikulator strategi, ada yang namanya eksekutor strategi. Artinya apa? Semua pekerjaan yang berhubungan dengan artikulasi, berhubungan dengan diplomasi, berhubungan dengan ngomong sama orang, kayak PR atau kayak sales, marketing segala macam, itu masuk di anak HI. Anak HI kalau mau jadi mereka bisa gitu. Ada juga namanya eksekutif strategi. Itu ngomongin soal nyusun strategi, nyusun manajemen dan segala macam. Berarti mau jadi manajer, mau jadi HR, mau jadi apapun yang kamu mau, kalau kamu masuk HI dan benar-benar belajarnya bisa. Karena HI memfasilitasi semua jenis pekerjaan. Bahkan di bidang hiburan pun kami juga fasilitasi gitu. Artinya disediakan ruang untuk itu. Gitu dengan melingkup dua hal tadi itu. Makanya kebanyakan MK di HI itu depannya pasti dua, antara manajemen bla 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 atau diplomasi bla 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 bla. Karena emang dicetaknya menuju ke sana gitu. Ke sana ya. Pasti ke sana. Tadi Kakak kan nyebut soal peminatan atau profil jurusan Iya, gitu ya. betul. Itu kalau di HI sendiri itu dapat di semester berapa itu? Oh, kalau di HI itu profilnya itu bahkan bisa dari semester 1. Oh, dari Gitu. semester 1. Semester 1, semester 2, 3 itu kalian kita mungkin anak-anak HI 4 itu memang wajib. MK-nya memang wajib. Tapi sudah disesuaikan dengan anak-anak ya. Kalau misalkan anaknya kan nilainya paling bagus di manajemen misalkan, maka dia akan sering diajak interaksi dengan dosen-dosen yang manajerial fokusnya, gitu, mendekati. Tapi kemudian kalau misalkan mau lebih pilih penjurusannya, itu ada di semester 5 kalau saya nggak salah. 5 ya. Baru mulai bisa milih MK. Baru bisa milih MK-nya ya, yang sesuai dengan profil tadi ya. Iya, biar lebih niche lagi, gitu. Oke, berarti ada ya kayak penjuruan atau peminatan gitu di HI. Iya, terutama kalau udah semester tua ya. Semester tua. Jadi kan kakaknya lah yang sesuai nih ya. Iya. Sesuai lah ya. Tua. Terus kalau di HI sendiri itu kan sebagai mahasiswa tua nih ya, angkatan 2022 semester 6 itu kayak mana Kak? Kayak program terakhirnya atau skripsinya kayak mana sih Kak? Boleh di-spill? Maksudnya sistematikanya? Sistematikanya. Nah, kalau sistematikanya itu adalah kalau kami itu di HI diajarkan untuk sudah memikirkan skripsi dari semester 1-2. Ya, udah mulai di guide untuk Di-guide memikirkan ya? skripsi. Artinya
kamu lebih fokus ke mana nih? Kamu mau meneliti soal ekonomi, soal militer, soal apa segala macam, semua difasilitasi, tinggal kamu milih yang mana. Itu bisa didasarkan dengan nilai, atau didasarkan dengan emang minatnya mau kemana. Iya. Membenturkan dua hal yang bisa dengan hal yang disuka dibenturkan untuk menentukan dia mau bahas skripsi apa. Itu dari kecil, dari semester 1, 2, 3. Kemudian setelahnya, di semester 6, kalau saya nggak salah, di awal, ketika SKS sudah mencapai 110 SKS, itu udah bisa ngajuin judul. Udah boleh. Iya. Ya. Kemudian ketika ngajuin judul, nunggu mungkin seminggu atau 2 minggu, pembimbing udah langsung muncul, udah ada namanya, bisa langsung bimbingan, target dipatok sekian bulan, tentatif sekian bulannya, kemudian ketika sudah di deadline bulan itu, dia mau nggak mau emang harus lulus. Gitu. Berarti ada syarat untuk lulus tepat waktu ya dari Betul, emang lagi niche di bagian situ, di KTW. Lulusan tepat waktu. KTW, apa Iya. tuh? KTW, kelulusan tepat waktu. Kelulusan tepat waktu. Pokoknya itu keyword banget lah. Mantap. Jadi teman-teman sekalian yang mau masuk HI tadi, kalau saya dapat dari kakaknya tadi kan, ini dari mahasiswanya gampang berinteraksinya, terus jadi dosennya juga ada ini ya, Iya. guide-nya sangat bagus ya. Oh, bagus banget. Kami tuh di sini kayak semuanya kerasa BK lah. BK tuh artinya semua kayak guru BK gitu. Semuanya ngayomin, semuanya kalau ada masalah ditanyain, kamu ada masalah apa, segala macam gitu. Emang relasinya tuh dibentuk relasi yang lebih friendly gitu. Banget. Berarti dari himpunan juga ada faktor tertentu ya? Oh, kalau dari himpunannya iya, karena selalu di-guide oleh dosen yang seperti itu. Jadi dari awal sudah langsung ditanamkan kamu mau bawa value apa sebagai himpunan. Kalau bawa value friendship, berarti semuanya harus friendship. Nggak boleh ada senioritas. Kami nggak ada senioritas di HI gitu. Oke. Kami sama dosen tuh nongkrong bareng ke kafe dan segala macem, ngerjain tugas bareng, konsul soal masalah pribadi. Gue habis putus sama pacar gue dan segala macam, itu bisa konsul ke dosen juga gitu, gimana harusnya dan segala macam. Karena masih muda-muda juga sih dosennya. Pantes, berarti sangat terbuka ya dari Sangat-sangat kampus terbuka, juga. total. Oke kak, berarti terakhir nih kak, Oke. ada nggak kak pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa yang mau masuk ke jurusan HI? Pesan untuk siswa yang mau masuk HI, yang paling utama adalah siapin open minded. Artinya semua hal yang ditemui di HI itu tuh mungkin hal-hal yang belum kalian temui di luar sana, mulai dari treatment belajarnya, treatment pertemanannya dan segala macam, harus mulai terbuka sehingga ketika dapat sesuatu yang masuk bisa ngefilter ini oke atau enggak. Kalau misalkan oke diterapkan, kalau enggak dibuang. Gitu aja kamu ikutin dengan alur yang disediakan oleh dosen, itu udah bikin kamu insya Allah sukses nantinya. Oke, berarti Open minded. open-minded banget Open-minded. ya. di Harus jurusan open-minded HI. banget. Berarti seperti itu ya teman-teman sekalian, calon-calon mahasiswa yang mau masuk ke jurusan HI. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya di komen terkait dengan jurusan HI lebih jauh lagi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dadah! Bye.